Loh, gak dikongkon langsung. Gak usah dikongkon Justru langsung. kok ngelama. Wong gak ngantuk diwarang ngantuk ya Bunifa. Astagfirullahaladzim. Maaf Bu. Aku orang lama, seumuran kita. Oh iya. Ayo Pak dosen, lanjut. Nah Pak David yang lama wi mbak aku, dosa deh nih. Warsri. Lebaran gak ngirim panggang yo, kualik gue kepala ayo jadi. Wis mangan bakso ta? Belum. Mana Pak? Mam bakso, mie ayam, pedas-pedas enak dan. Lah biasanya mangan cilok kayak mangan bakso tau enggak? Iki tak anteni gak liwat-liwat ya. Ayo wes, ayo dos. Dos. Wah, sing dibahas opo ae Bu Sri? Baru ini dos. Apa rek? Apa yang masuk kaitan? Yang terakhir apa? Dos, bledos. Terus apa? Wis. Oh gak, Pak Anzari gak paham. Wis, ayo. Ayo. Kita David. Ayo. Oh. Gatel aku iki. Apa nak? Oh, apa sih arek iku? Gemes aku iki, gedang mari nang wis. Tuh, Kah. Oh. Bisa? Ketok ah. Ayo monggo dibaca nomor 1 saya ya. Seperti biasanya saya baca 5 nomor, selanjutnya gantian rek, mesti aku kabar rek. 25. Suaranya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk kali siap. kedua kita bertemu, yaitu kita sekarang materinya tentang pedagogik, balaghah dan fiqhul lughah. Seperti tadi di out itu ya, prediksi saya nggak jauh dari itu, ternyata benar. Alhamdulillah, insting saya cuma kuat sekali ya. Ternyata soal yang saya buat itu nggak jauh beda dengan soal yang ada di tryout. Mungkin nanti ada pengembangan aja. Untuk nahwunya saya kira itu selesai di jurumnya ya. Mungkin beberapa dari jenengan semuanya sudah apa jurumnya, maka insya Allah untuk materi dan nahwu sorot itu sudah selesai. Baiklah, untuk sekarang kita bahas soal 2 sukses survei. Soal yang pertama adalah kalau secara bahasa adalah Erik karo guru Kayati di mute. Nomor 1, balaghah secara bahasa adalah mencapai tujuan, bertutur kata yang baik, mencapai tujuan, mengenai sasaran efektif. Jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E, semua benar. Kenapa semua benar? Karena yang dikatakan balaghah bermakna tujuan, bermakna wasola. Balaghah bermakna tutur kata yang baik juga bisa, karena saat itu mengacu pada ayat Al-Quran di surat Al-Kahfi, ayat berapa, surat apa bunyinya nggak tahu saya. Pokoknya katanya modul begitu. Kemudian balaghah bermakna tujuan juga, ida balaghah arba'ina sana, itu ya, seperti kata-kata dalam Al-Quran juga bisa. Kemudian balaghah mengenai sasaran secara efektif ini cenderung ke arah al-kalam, yaitu tentang ucapan-ucapan. Jadi orang yang baligh itu adalah orang yang mampu mengenai sasarannya secara efektif dari segi balaghahnya atau efektif dari segi fikihnya. Kalau orang yang baligh secara fikih itu, maka dia tepat sasarannya itu pada umur berapa tahun ya kalau baligh itu ya? 9 tahun kalau untuk perempuan, 14, 15 Sampean balik umur piro? Saya umurnya 6 tahun sudah balik Pak Zen. Atau sampean mengalami tambah lagi ya sampean? Saya membalikkan diri sendiri. Nomor 2, di bawah ini merupakan strategi pengembangan profesionalitas guru PAI, kecuali tadi sudah keluar ya. Kalau tadi kita ngerjakan tryout, kita akan keluar juga soal ini, yaitu tentang bagaimana strategi guru PAI mengembangkan profesionalitas. Sini ada 4 ya. Peningkatan kompetensi pendidik, pelatihan berjenjang khusus, pembuatan karya teknologi, diskusi persoalan pendidikan. Ini biasanya keywordnya itu jangan sampai menjawab soal-soal yang berhubungan dengan pedagogik, kompetensi maupun ya itu. Jadi jawabnya itu adalah kalau ada kata-kata kompetensi berarti ini bukan jawabannya. Kenapa? Karena kalau sudah masuk kompetensi nanti masuknya di tahap kompetensi pedagogik, intelektual, sosial,
maupun kompetensi intelektual. Jadi nomor 2 ini adalah jawabannya A, kecuali, yaitu peningkatan kompetensi pendidik. Kompetensi pendidik ini masuk dalam ranah kompetensi pedagogik ya Bapak Ibu semuanya. Jadi nomor 2 ini adalah salah satunya adalah bisa dengan baca di poin huruf B, C, dan D. Ataupun kebalikannya, di bawah ini merupakan strategi pengembangan profesional guru adalah bisa dengan jawab B, C, dan D. Selanjutnya, memahami konsep, arti, hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan disebut model pembelajaran yang nomor 3 apa jawabannya? A. Kenapa kok A? Penemuan. Melalui proses intuisi. Karena di sana ada namanya melalui proses intuitif. Jadi kalau discovery learning itu ada titik tekannya di proses intuitifnya. Ya. Ini jawaban A, B, C itu model pembelajaran. Jawaban yang D itu bukan masuk model pembelajaran. Model pembelajaran itu ada 3 ya. Discovery learning atau inquiry learning, project learning maupun problem learning. Ada 3. Model pembelajaran secara garis besarnya ada 3. Nanti akan di breakdown menjadi tahap-tahap. Selanjutnya nomor 4. Kalimat yang pembicaraannya dapat dikatakan sebagai orang yang benar atau dusta disebut kalam khobari. Kalam Khobari. khobari ya. Kalau khobari itu contohnya begini. Ya tadi ada di tryout. Sedang mengatakan kepada Faisal Gomri bahwasannya nanti sore ada tryout di LMS. Maka Ahmad Ridhoi ini termasuk orang yang dikategorikan dalam kalam khobari karena omongannya itu pasti terjadi dan benar adanya ada tryout. Kalau kalam insya itu kalam yang omongannya nggak jelas itu benar apa enggaknya. Contohnya begini. Eko David mengatakan kepada Si Muryani bahwa Si Muryani ini akan bunuh diri. Hanya begitu. Nah, ini nggak jelas omongannya ini. Maka omongannya Eko David ini termasuk dalam insya'i. Kalam yang tidak jelas ujungnya atau tidak benar adanya. Pak, bukan kalam insya'i itu, Pak ya? Hah? Bukan kalam insya'i. Kalau kalam khobari itu kan tidak mesti benar dan tidak mesti salah. Artinya kan al-khobar ma la yahtamilu al-kidbah wala sidqah kan gitu. Harusnya begitu Pak Ridhoi. Karena enggak tahu ya, ini silang pendapat aja ya monggo. Kalau kalam khobar itu kalam menurut saya kalam yang mengabarkan kepada orang bahwa dia ngomongnya itu benar. Contohnya tadi saya katakan saya ngomong ke Pak Ridhoi bahwa di LMS ada tryout, maka ini benar. Karena di tryout di LMS itu benar-benar ada tryoutnya. Beda kalau misalnya saya mengatakan kepada Pak Ridhoi bahwa di akun LMS ada PPL 1 padahal PPL sudah selesai, maka ini termasuk kalam insya'i. Kalam yang tidak benar. Kalam yang unsur pembicaraannya itu kadang benar, kadang salah. Setahu saya begitu. Nggak tahu gimana mungkin yang lain. Iya benar gitu, Pak. Kalau ya kan ya ini kalau saya itu tetap ke B itu. Ayo coba dibuka modulnya mungkin. Ayo dibuka Pak Ridhoi. Itu kalam khobari, Pak. Itu ini kalam khobari sebenarnya, kalam khobari. Jadi kalimat yang pembicaraannya dapat dikatakan sebagai orang yang benar, ya artinya informasinya itu benar atau salah. Ya segala informasi yang mengandung kebenaran atau sebuah berita bohong itu dinamakan khobari, di kalam khobari. Kalau insya'i itu nanti lain lagi, seperti kata perintah. Ya, kalam insya itu seperti kata perintah, kata larangan. Nah itu pukullah itu nanti masuk di ranah kalam insya'i seperti itu. Atau gini aja Pak Zan, mungkin satu ya di antara kita itu nanti ada yang buka modul balaghah yang ilmu ma'ani itu ya, nanti coba dicek and recheck lagi tentang kalam ini ya. Mungkin ya, saya salah, mungkin Pak Ridhoi benar. Mungkin atau siapa terserah Bu Halimah bisa dibuka ya balaghahnya biar kita lanjut soalnya. Oke lanjut.
Oke. Ucapan dan pembicaraan yang sesuai dengan situasi dan kondisi pendengar serta terdiri dari kata-kata yang fasih disebut apa jawabannya? Pembicaraan yang sesuai dengan situasi. Ucapan Fasahatul kalimah. Fasahatul kalimah. kalam. Kalau Kalam balik. Kalau fasahatul Kalam kalimat balik. tidak. Kalau tanafur kalimat Kalam balik. tidak. Maka Kalam jawabannya balik. adalah Kalam balik. Ya lanjut tadi itu benar saya salah tangkap. Ya apa Pak Doi. Kalam khabari itu. Benar ya? Yo shit. Oke, Iya Pak, sudah benar Pak, udah tak lihat kalam khabari. Oke, terima kasih. Lanjut nomor 6. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak terjadi secara bertahap, ya, secara bertahap. Kuncinya itu jenengan lihat kata-kata 7 sampai 11 tahun ya, Bapak Ibu semuanya. Kalau ada kata-kata 7 sampai 11 tahun, maka ini termasuk ke tahap. Nah, di sini ya, dulu sudah kita bahas di kognitif itu ya, ada tahap sensor motorik yang tadi siang saya share ya, ada tahap praoperasional, ada namanya tahap praoperasional konkret dan operasional konkret. Nanti mungkin bisa dicek di grup lagi ya. Umur 7 sampai 11 tahun itu masuk di ranah Konkret. apa? Konkret yang mana ini? Operasional konkret. Ya, Ya, operasional konkret. ini ya jawabannya. Operasional konkret. Si. Aku iki hafal lo. Ya, kita Oh, tulis temenan, mana? Hafal. Belajar modul Enggak. 2 kajian. Enggak wis Pak Kapok. Tapi dilanjut Pak David. Tapi yo tak hafal no Pak David iki Pak David. Tapi aku gak hafal aku anjen. Sensor motorik itu berapa, Bapak Ibu? 0 sampai 0 sampai 2 2 tahun. sampai 2 tahun. Sensor ya, 2 tahun. kalau operasional 2 sampai 4 tahun. 3 sampai 5. 2 sampai 2 berapa sampai lah? 4 itu waktu 5. hari nulis. 4 tahun ya? Bentar 2 Pak. sampai 7 atau 8 tahun Pak. Ya, benar itu. 7 atau 8 tahun. Kalau konkret 7 atau 8 sampai 11. Loh, Iya. bentar. Kalau Oh, bisa praoperasional kan. 2 sampai 2. Betul itu. Bukan nih. kalau Betul, praoperasional betul. ini berapa? Hah? 2 sampai 7. Hah? Praoperasional itu 2 2 sampai sampai 7 7. praoperasional, 7 sampai 11 operasional konkret. Sudah. Itu praoperasional. Terus ini Tak buka no. Yang mana? Iya benar. tahu saya. Itu. Ini nomor 1. Ini nomor 2. 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Tahu saya. Nomor 4 enggak kayak gitu kayaknya. Itu operasional formal Pak David. Katanya bukan formal kayaknya. Apa? Masuk Nomor informal. 4 itu operasional formal. Oh, operasional formal. Iya. Iya. Ini ya. Nomor 4. 11 sampai 18 0 tahun. sampai 2 tahun sensor motorik, 2 sampai 7 atau 8 tahun praoperasional, 7 sampai 11 tahun operasional konkret, 11 sampai 18 operasional formal. Sudah benar itu. Iya, sudah. Jawabannya benar. Tapi salah belum formal belum. Ini berarti 7 sampai 11 sampai 18 sampai 18 Bapak. Nah, ini monggo dihafalkan ya. Hafalannya. Hafalan ini dihafalkan. banyak dosa Pak, ngapal angel leram. Ini Piaget, ini tokoh dari teori kognitif ya. Jangan teori Piaget ini, Pak Piaget ini termasuk orang di teori kognitif. Kalau teori behavior itu adalah Pak Skinner. Skinner ya. Nah, lanjut. Saya nggak paham ini ya. Tolong nanti dijelaskan. Nomor 7 ini, proses berpikir kritis dalam konteks pembelajaran dalam membentuk peserta didik yang mampu berpikir logis, reflektif, dan mengambil keputusan secara mandiri merupakan istilah dari ini saya nggak paham. Maksudnya bagaimana itu?
Ada yang, tapi saya tahu jawabannya. Nomor 7 itu B, jawabannya paling. B. Jawabannya B. Tapi saya nggak tahu host itu maksudnya bagaimana. Ya, Mungkin yang lain ada yang tahu? Terus gak usah dikasih tahu apa-apa Pak, ayo lanjut. ya langsung Ditolei. Pokoknya ono kata-kata berpikir kritis. Ya, wes. Bu Halimah kan mau Pak. Yang kok nomor 11. Ilmu yang mempelajari ikhwal bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan, situasi dan kondisi disebut Balaghah. Ma'ani. Ma'ani. Kalau ilmu ma'ani itu Sesuai dengan tuntutan situasi kondisi mukhatab. ikhwal bahasa Arab sikon. Kalau ilmu badi itu keindahan Hiasi kalimat, memperindah kalimat. kalimat. Bayan Kalau menjelaskan. bayan itu apa? Penyampaian gagasan dengan redaksi yang bervariasi. Penjelasan atau gagasan. Menjelaskan. Ide Menjelaskan maksud. Redaksi bervariasi. On. Yes. Jadi itu ya Bapak Ibu, kalau diingat ya, kalau ma'an itu ikhwalnya kondisi bahasa Arab melihat situasi dan kondisi. Kalau ilmu badi itu keindahan kata-kata dan kalimat. Kalau bayan itu penyampaian gagasan. Kalau ilmu balaghah, wis dibahas. Pokok dari ketiga atas itu Yes, kalau 3 asas digabungkan menjadi satu, yaitu ilmu balaghah. namanya balaghah. Nomor 9, Maksud kalimat balaghah yang ada 3 itu. tidak dapat disebut sebagai orang yang benar atau sebagai orang yang dusta tadi. Maksudnya nomor 9, Kalam khabar. Enggak. kalam insya. Kalimat yang Bisa. bicara tidak, ya Insya Pak. karena tidak dapat. Di sini ada Ya. kata kunci tidak Oh, tidak dapat. dapat ya, Kalau Pak. kalam khobar tadi kan dapat Oh, dikatakan iya sih. sebagai. Oke. Jadi sekali lagi ya, bedanya kalam khobari itu adalah kalau di kalam khobari ada kata-kata dapat dikatakan orang yang benar. Kalau di insya, kalam insya dalam ilmu balaghah itu adalah tidak dapat disebut orang yang benar. Artinya, Busri misalnya, omongannya Busri tidak dapat dianggap benar. Kenapa? Karena Busri itu orang yang dusta. Maka Busri omongannya masuk kalam insya. Enaknya itu kalau khobar itu identik dengan gosip Pak, berita kan masih bisa benar bisa salah gitu. Yes. Kalau insya itu sudah ya. pasti benar atau pasti salah karena pertanyaan atau perintah atau yang lain. Betul. Nomor 10, proses peningkatan kualifikasi berarti jawabannya Profesio. Proses profesionalisasi. Bapak Ibu, ciri-ciri cara menjawabnya ya. Kalau ada isme berarti paham. Kasih keterangan. Paham ya. Kalau profesiisme itu paham yang menekankan profesi apapun. Kalau profesionalisasi proses. Kalau profesional itu sifat. Nah, itu ya wis sifat wis. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Lanjut ya. Nanti seperti biasanya kita kirim di grup ya hasil meetingnya. Sip. Ilmu ma'ani pertama kali dikembangkan oleh ulama yang bernama Ma'ani Jurjani. ya, kalau ma'ani itu ya Jurjani. Ilmu ma'ani ya. Kalau As-Salabi ini tokohnya Fiqhul Lughah. Kalau Alawi ini nggak ada, ngawur saya. Abdul Hasim ngawur saya. Jadi nggak ada. Selanjutnya nomor 12. Ini silakan dibaca teman-teman. 25. Bu Halimah. Apa nah? Adalah suatu ilmu yang berusaha
berusaha mengungkapkan rahasia bahasa, menetapkan kaidah yang berlaku, mengetahui rahasia perkembangannya, mengetahui fenomena yang ada, studi terhadap sejarah. Satu sisi merupakan definisi diutarakan oleh apa, Pak? Ini tentang apa ini, Pak? Yuk, Sama nyari. A. Linguistik itu, Bu. Tentang linguistik. Ini apa ini? Pak Erik, linguistik kalau salah. Oh iya, linguistik ya mungkin ya. Nggih. Mumet itu. Rahasia perkembangannya, mengetahui rahasia perkembangannya, mengetahui fenomena yang ada. A. Ini Pokok A, jawabannya 12A. A ya, Pak? Ramadan Abdul Tawab. Nomor 13. Sebentar, Pak, ini materi tentang apa, Pak Guru? Ini fikulu kok. Oh, fikulugo. Oke. Ya. 13 nggih. Kerancuan pada makna pada penggalan syair ini. Saat lubu, bu dadar, litakor rubu. Litakor rubu disebut dengan saat lubu, bu dadar, litakor rubu. Berarti apa? Takkidul makna. Takkidul makna itu bertentangan maknanya. Takkid lafzi. So, artinya begini, saat lubu dari saya akan mencari jauhnya rumah, litakor rubu supaya kita bisa berdekatan. Ini kan nggak konsisten. Kalau berdekatan kan nggak usah nyari rumah yang jauh dong. Berarti ini dalam kajian ilmu balaghah itu namanya takkidul Maknawi. Karena maknanya bertentangan. Terus contohnya bagaimana kalau takkidul lafzi? Nanti saja, santai saja. Nomor 14. Orang yang mampu menyampaikan pembicaraan sesuai dengan situasi dan kondisi pendengarnya dengan kata-kata yang tepat dan indah. Mutakalim baligh. B. Mutakalim baligh. Mutakalim baligh. Orang yang Mutakalim baligh. Mutakalim baligh. 14 Iya. Mutakalim baligh itu orangnya ya. Tapi kalau ucapannya itu namanya kalamnya. Kalamul baligh. Kalau kesesuaian ucapan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain namanya fasohatul kalimat. Kalau tanafurul kalimat itu jelas. Ngomongnya gak jelas. Ngomongnya gak jelas itu dari lisannya gak jelas apa yang kalimatnya gak jelas, Pak? Nah, tanafurul kalimat itu nanti ada namanya ghoroba atau apa mukhalafatul qiyas. Ada banyak lagi ya. Nah, salah satu contohnya itu adalah hujo itu ya. Ngomongnya nggak jelas, nggak bisa didengarkan, nggak bisa dipahami. Contohnya itu hujo, katanya modul itu hujo. Oh, ya. Ya. 15 ya. Ya. Ilmu yang mempelajari metode dan cara yang ditetapkan untuk menghiasi kalimat dan memperindahnya sehingga kalimat menjadi indah. Ada kata-kata menghiasi kalimat dan memperindah. Sehingga kalimat menjadi indah, bagus, sesuai dengan situasi dan kondisinya serta jelas maknanya. Berarti ilmu badi. Kuncinya itu adalah kata aku jawab benar saiki. Nomor 16. Salah satu ciri khusus model pembelajaran yaitu kecuali rasional, teoritis dan logis. B. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana. C. Adanya tingkah laku ngajar yang baik. D. Mengacu pada silabus dan RPP. Kecuali ya. Kecuali. C. D. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana. D. Model mengacu pada silabus.
Kecuali ki Pak Ihin. Oke, kecuali. Bapak. Itu aja jawabannya. Model pembelajaran. Sudah Bu, sudah benar itu D, itu sudah di warna merah itu. Nis mawon tamun bayar ten Indomaret. Bayar ten Indomaret niku lho, pakai Nis, pakai aplikasi niku. Bukan pembayaran kok. 15. Pak dosen lagi sibuk. 17. Kalimat yang menghendaki terjadinya sesuatu yang belum terjadi pada waktu kalimat itu diucapkan. Tolabi. Nggih. Insya Allah menghendaki terjadinya sesuatu yang belum terjadi. Ya, insya tolabi. Insya tolabi. A. Cinta sesuatu nggih ya. Iya. Iya, Pak. Pak Ridhoi nggih. Mana Pak Ridhoi? Insya tolabi. Pak Ridhoi. Wis maca kuwi. 17 Pak De. Pak De 17 Pak De. Kalimat yang menghendaki terjadinya sesuatu yang belum. Nggih. Insya tolabi. Kalimat itu diucapkan belum. Berarti Insya tolabi. Kalau tolabi itu mengharap dah. Kalimat yang menghendaki terjadi itu Menghendaki jawabannya Insya Allah, Pak. A. nomor 17 ya, insya tolabi. Iya, Pak. Kenapa Pak Ridhoi? Kenapa, Pak? Kenapa kok A, bukan B? Iya, itu mengharapkan sesuatu yang belum pernah terjadi. Jadi insya tolabi itu. Kalau insya? Apa? Kata kuncinya yang belum terjadi ya di sini ya. Iya, Pak, yang belum terjadi. Biar saya tak cek juga yo. Oke, lanjut 25 nomor 18. Oke, Pak. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang guru dan dosen, prinsip profesional guru mencakup karakteristik sebagai berikut, kecuali. Benar, Pak, benar. Yang barusan insya tolabi, benar. Mantap, Bos. Ya. Memiliki bakat, minat, panggilan, dan idealisme. B. Meningkatkan dan memelihara citra profesi. C. Memiliki relasi dan ikatan dengan perkumpulan kode etik profesi. D. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesionalitasan. C. kecuali C. Diguyu sama dosen ini, Rek. Guyu dosen areng guyu rak kualat. Memiliki relasi. Saya apa sih Pak, Pak? Iki wes gak usah dibahas, iki di modul jawabannya B wes. Oh, wes. Debat. Oke. Soalnya sudah paten jadi gak usah dibahas, wes. Yang bukan termasuk penggolongan tes berdasarkan fungsinya sebagai alat ukur perkembangan peserta didik, yaitu psikotes, tes seleksi, tes formatif, tes diagnostik. Tes diagnostik, Pak. Tes selektif. Wong sono tulisannya kok, yang bukan termasuk tes ya berarti ya psikotes. Oh, psikotes. Oh. Iya Pak. Oh, ngono ya Pak. Loh Pak, memang ada ya Pak, tes diagnostik itu kayak gimana toh Pak? Diagnosa. Itu bahasa modulnya, bahasanya kita itu ujian tulis. Oh. Kalau formatif Pak? Tak pikir bahasa kedokteran atau tes operasi. Betul Bu Hanifah. Formatif kan juga tulis, Pak. Oh, Tes formatif kan juga ujian tulis kayaknya. Ya, tes seleksi itu bisa seleksi masuk sekolah. Pak, psikotes Pak. Kok gak masuk Pak? Gak masuk Bu. Psikotes itu bukan masuk ke ranah intelektual, tapi ranah ke kognitifnya. Padahal yang harus kita ukur itu adalah perkembangan. Padahal saya menjawab diagnostik itu. Diagnosa pekerjaan dokter. Ya Pak, otomatis aku tadi jauh itu. Oke. Saya sih nggak sepakat dengan modul ya begitu. Seharusnya kalau saya antara C sama D itu sama, yaitu ujian tulis, tes formatif itu begitu. Tapi di modul itu dibedakan. Diagnostik itu kalau nggak salah ujian tulis.
Nah, apa beda? Yang Udah, menurut modul aja lah. Formatif kan tulis Pak ya? Iya, sama. Tes formatif sama diagnostik itu sama-sama. Kalau Oh diagnostik, gitu. kalau belum. lembaga pendidikan Pak Erik. Oh gitu ya Pak. Ya, Kalau kalau diagnostik, diagnostik itu non pendidikan, misalnya. Kayaknya begitu Pak Erik. Saya juga meraba-raba juga ini. Monggo. Mungkin yang lain. Kalau nggak ada nomor 20 lanjut. Pak, sebentar Pak. Tes diagnostik itu apa itu untuk apa tadi? Tes tulis untuk siapa? Baru dengar kok saya, Yan. Itu Diagnostik. bahasa kedokteran nggak salah. Oh, Iya. itu sebenarnya ungkapan lain. Tes diagnostik itu sama halnya Apa? dengan apa ya, menguji kemampuannya saja. Tapi itu tertulis Bu, kayak gitu, mendiagnosa. Tapi di pikiran kita kalau tapi sudah secara pendidikan juga pakai ini, pakai kalimat diagnostik ini. ya udah tak ya ikut modul Bu. Oh, ya, Kalau Mas, saya kalau Model berapa, Pak? diagnostik itulah lebih ke dokteran. Oke lah. Kalau tapi- paham saya malah psikotes itu masuk tes kan pengukuran awal dari kemampuan siswa sebelum masuk ke pembelajaran. Seleksi wis biasa, formatif iya. Kalau diagnostik ini biasanya di dunia kedokteran itu paham saya. Nah, kalau psikotes itu kan itu Bu tidak masuk pada penilaian, masuk pada tes karena itu tidak ada anunya. Tidak ada nilainya, tidak cuma Walaupun psikotes nggak ada itu. nilainya kan tapi untuk mengukur kemampuan siswa Pak dari awal kita tahunya siswa kemampuannya di mana. Itu baru nanti Sebagai ke alat ukur. pelajaran inti terakhir nanti prosesnya. Sebagai alat ukur perkembangan peserta didik. Alat ukur Itu diawali dari nol sebelum pembelajaran. Kalau Ya kan, makanya nggak tes, masuk, Bos. mungkin kata-katanya sebagai alat ukur. Nggak ada alat ukur masih bisa. Begini mungkin jawabannya psikotes iya. Tapi kalau ada perkembangan ini enggak, karena psikotes itu menurut saya mau masuk di sekolah maka harus ada psikotes melihat bagaimana kondisi peserta didik. Setelah itu saya tahu bahwa jadi hasil psikotes ini saya buat ajuan untuk masuk pertimbangan bahwa akan masuk di Amanatul Ummah. Jadi itu beda dengan tes seleksi. Tes seleksi itu pertimbangannya dia masuk setelah dia mengerjakan 20 soal tes seleksi masuk perguruan tinggi, maka dia juga bisa nanti akan mengerjakan tes-tes yang lainnya. Makanya biasanya tes itu nggak mungkin ada satu. Tes itu pasti ada dua. Tes psikotes, psikologi maupun tes formatif yaitu Pilgan atau multiple choice. Tujuannya apa? Psikotes itu bukan jadi alat ukur perkembangan peserta didik, tapi hanya ukuran peserta didik untuk masuk. Psikotes itu nggak menentukan masuknya seseorang ke lembaga pendidikan, tapi kombinasi tes sama tes seleksi multiple choice itu dari gabungan itu mampu mengantarkan dia untuk masuk ke perguruan tinggi ataupun sekolah. Jadi kalau menurut saya memang ngomong tes itu agak debatable ya, karena di modul juga nggak jelas. Alat ukurnya itu bagaimana? Apakah alat ukurnya itu hanya sekedar psikotes, kemudian setelah psikotes seleksi, atau ada wawancara lagi? Biasanya kan begitu, ada 3 paket soal ya. Ada psikotes, tes multiple choice, dan wawancara. Nah, nanti yang jadi ukuran di soal itu bagaimana? Makanya ini harus digaring ya. Nah, nanti di PTB ya. Lanjut. Oke, lanjut. Nanti kita bahas terakhir ya. Mungkin ada referensi dari yang lain atau Bu Nifa atau Pak Zan atau Pak Solikin atau Bu siapa lagi itu. Monggo nanti ya, terakhir ya. 20. Oke, 20. Tujuan diadakannya pembelajaran remedial adalah A. Meningkatkan semangat dan prestasi siswa, menambah motivasi, memperdalam pembelajaran, membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar mencapai standar minimal proses pembelajaran. Membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Ini kalau saya itu ke D. Atau kalau jawabannya C memang. Jawabannya C. Memang jawabannya C. Tapi
Itu kan anu memang Pak. Remedial itu enggak. Karena Hmm. misalnya Eko David ini ketika materi bahasa Arab nilainya 50, maka saya harus remedial. Tujuannya apa? Biar saya mencapai standar minimal proses pembelajaran, makanya KKM. Apakah itu juga salah ya? Saya juga bingung ya nomor 20 ini. Ya Pak, itu D Pak. Kan tujuan Nggak tahu, remedial gimana itu menurut kan kalian? bagi yang anu Pak, bagi apa namanya? Bagi yang tidak tuntas Kalau KKM. tujuan remedial itu terfokus pada peserta didik. Ya. Iya, Itu peserta kalau di didik yang tryout jawabannya C Pak David. Di tryout. Iya. Apanya Iya, C, C. tapi katanya Pak Tarmidi dulu itu D. Ya Pak. Jadi di setting jawaban. Terakhir ya. D kalau saya. Saya juga D, tapi di modul itu Coba kita cermati itu. Tapi Itu antara keduanya sama lah. Podo ae diadakan kok. remedial. Tapi lebih kan memang semua capaian pendidikan dalam semua pembelajaran itu pasti ada standar minimal proses standar minimal pencapaian pembelajaran. Jadi tak adanya remedi itu memang yang pertama membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua membantu untuk mencapai standar minimal proses pembelajaran itu. tapi tujuan utama yo mencapai Iya. standar minimal ya. Iya. Itu yang dimaksud. Kalau bedanya sama program pengayaan apa? Kalau pengayaan itu bagi yang sudah pinter-pinter. Pak. Pengayaan itu kan penambahan hasil anak itu. Pengayaan. Artinya Pengayaan itu penguatan untuk itu. siswa yang nilainya di atas KKM. Coba di modul itu RTL apa? Rencana tindak lanjut itu. Pinter KB sudah wes, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Amin ya Rob. Kalau neng jawaban gitu C, tapi sebetulnya D. loh, apa sih? Busri lah kan jelas. Apa sih Bu Sri? Kalau D enggak bisa, kalau D enggak bisa jawab no. tryout gitu. Kalau D Iya, enggak bisa. tapi kan kalau ini enter Kalau loh, tidak bisa. Tapi kalau logikanya D. dikunci di setting C ya kita harus mengikuti Di kunci. C. Tapi kalau logika kita kan memang D. Tapi Itu aku tadi terjebak kalau D. tryoutnya Pak Eko David SR sing yang dikirim itu melalui link itu Ya, itu C jawabannya. C. Wes, ayo nomor 21 D. Oke, 21 sekarang ya. Ya. Apa aku mau si Donen siapa deh? Wes loro karo. Tryout C. Tapi Kalau D ya, kalau D itu jawabannya terlalu umum. Nggak bisa. Terlalu umum. Pengecoh. Iya. Satu. Pak Top, Minta yang khusus gitu tak Pak Top? Ayo lanjut, 5. oke, 21 ya. Di bawah ini yang merupakan bagian dari kalam khobar, kecuali Falaki. Yo. Ingkari Falaki, tolabi. ingkari. Falaki. ayo Pak Guru dijelaskan Pak Guru. Yo bener lagi. Bener itu Bu. Kalau tolabi itu kan ada pada Isa. Falakinya. Kalau iya ada falaki juga ya. Ayo Pak Ridhoi. Pak Guru saja nih saya sudah membaca tapi saya enggak paham. Kemarin kan bahasanya. macamnya 3 toh, Hollywood ini tolabi sama ingkari. Berarti kalau kecuali nggih falaki. Falaki. Gitu loh. Yang rangkumannya Pak Huda. Falak itu enggak Iki falak iki ilmu falak iki pada video. Bu, Iya bener. Itu falaki aja karena di khobar itu juga ada tolabi Pak. Ada ini, ada tolabi. Oh iya, berarti ini yang tolabi itu kot itu tambah kot arah terkecoh. Oke, pengecohnya. Pada Fit. Pengecoh Pengecoh sampean lampu. Pengecoh yang sampean lampu pada Fit.
Pengecoy ampuh sampean. Pak Rudoi. Untuk jawab soal begini ini nggak usah terlalu dalam mikirnya. Kalau nggak sesuai dengan modul udah itu coret aja. Nggak usah terlalu dianalisa lebih jauh Pak. Alasannya memang Pak Laki nggak ada itu nama orang yang dipilih, ternyata dipilih juga sama Pak Rudoi. Fokus pada Isya. Yes. Karena Dua-dua kompetensi pedagogik tercermin dari beberapa indikator kecuali pemahaman peserta didik, pengembangan kurikulum, evaluasi hasil belajar siswa. Yang D menghukum. Siswa. D. Iya Pak. Ya, mempeleng siswa. Penguatan itu. Reinforcement. Wah, saya ajar ki kena saya. Saya belum mengatakan rekor. Belum sempat. apanya dia ya? Ya. Ungkapan yang sesuai dengan kaidah nahwu sorof dan prinsip-prinsip tentang penggunaan mufradat dalam kajian balaghah disebut dengan ungkapan sohihah, soha, kalimah al-fasihah, kalam. Ke atas. Coba. Soalnya gimana? Soalnya Pak, turun Pak. Atas. Ungkapan. Dengan kaidah nahwu sorof dan prinsip-prinsip tentang penggunaan mufradat dalam kajian balaghah. Soha. Fasohah. Kalimatul fasihah itu kalimatul fasihah. Ungkapan. Karena mufradat. Kalimatul fasihah. Karena di situ ada penggunaan kata mufradat. Kalimatul fasihah. Salah Pak Zen, nggak sesuai modul namanya. Loh, bisa on. Tapi ada tulisannya ungkapan itu. Loh, kandani kok. 25 buka modul, coba KB2 tentang hakikat balaghah yo. Salah Pak. Tentang Ma'ani bayan. Di awal. Terus. Sebentar, aku tahu. Yang sesuai dengan kaidah nahwu sorof dan prinsip-prinsip tentang penggunaan mufradat adalah sahih. Kalau aku loh. Iya Pak, iya. Oke. 24. Oh, Pendidik lama pengecoy. melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian sejawat oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian adalah Rubrik. jurnal. Rubrik ya. Wes aku salah iki engke ra mudeng aku. Iki ke tryout. Rubrik. Ono iki engke. Melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi penilaian diri, penilaian sejawat oleh peserta didik. Iya Pak, rubrik Pak. Aku pernah lihat itu. Rubrik penilaian teman sejawat gitu ya. Loh, Skala penilaian. Arah. Pak, tiba-tiba Becok ngomong kabeh. akeh Pak. Pak David tenan lho iku jawabane. Iya, aku dikai Bu Wiwi kok jawabannya. Sak soalnya. Oh, Bu Wiwi ini Bu Wiwi. Oh, buat jawab rubrik sampean Bu Wiwi. Oh, Bu Wiwi. 25. Oke. Ini tenang. masuk Pak ya. Pertama kali menggunakan istilah fikul lugha. Pak, fikul lugha tadi siapa ya Pak ya? Ibnu Faris. Oh, Ibnu Faris ya. Faris ya. Ibnu Faris itu karyanya Sohafi. As-Sahibi. Bu, As-Sahabi. Terus Mas Durek. As-Sahibi. Klewer. Dalam suatu proses pembelajaran ada sebuah kondisi di mana siswa akan mempertahankan prestasi belajar jika guru memberikan reward dan sebaliknya akan memperbaiki prestasi belajarnya jika mendapat nilai yang jelek. Hal demikian merupakan contoh aplikasi dari hukuman dalam belajar dari teori behavioristik yaitu
Law of exert. Law effect. Pengaruh. Efek. Oh iya. Oke, paham. Ini efek itu atau itu ya? Tadi loh. Reinforcement. Penguatan. Saya sebenarnya mencari reinforcement itu, Pak. Nama lainnya Negatif. David terangkan sedikit. Kemarin sudah. Kan di teori BH itu ada namanya stimulus dan respon. Nah, katanya Pak Skinner itu salah satu bentuk respon dari adanya stimulus adalah adanya reinforcement positif maupun negatif. Salah satu reinforcement yang negatif itu adalah adanya hukuman, tapi hukuman itu nanti akan dibuat oleh temannya lagi karena hukuman itu nggak baik untuk anak-anak. Bagaimanapun caranya anaknya nggak boleh dihukum, anak itu hanya dikasih reward. Nah, antara reward sama hukuman itu hampir-hampir mirip dan nggak akan selesai di internal behavioristik. Oleh karena itu tidak usah dibahas. Intinya behavior itu ada yang sepakat dengan hukuman, ada yang sepakat dengan hukuman. Yang nggak sepakat mereka menggunakan istilah reward. Wis mulai wis. Lanjut. Ganti, Pak. Yang lain. Saya. Ada yang lain, Pak? Sarah. Ayo, saya. Ayo, Bu Wiwi. Ya, aku Bu Wiwi, dulu. Bu Wiwi. Bahasa Indonesia aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kemampuan dan kemauan untuk menerapkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara teratur yang mendukung proses pembelajaran merupakan istilah dari yang mana? BH. BH, Bu. Pengetahuan, Kemampuan dan keterampilan kemauan untuk menerapkan. BH, Bu. B. No. Iki lho. Ada yang berkata Proses pembelajaran teori kognitif. Pedagogik. Enak pengetahuan nih lho, Dan. Makanya soal itu semakin kesini semakin akan saya kecoh dengan banyaknya ini nih kemampuan, kemauan, sikap, pengetahuan itu kan masuknya di kognitif, ya kognitif. Tapi di situ ada kata-kata keterampilan dan proses pembelajaran. Nah, ini sudah nggak masuk kognitif lagi, tapi wilayah ke praktis ya teknis yaitu kompetensi pedagogik. Lantas terus apa bedanya dengan kompetensi profesionalitas? Kalau kompetensi profesionalitas itu di sini ada namanya guru menekankan tentang kemampuan dan kemauan menerapkan sikap dalam mendukung pembelajaran. Nah, kalau nggak ada kata-kata proses, maka ini termasuk kompetensi profesionalitas karena melibatkan kompetensi guru, kognitif guru, dan juga output dari guru itu sendiri untuk pembelajaran. Jadi bedanya itu begitu ya. Kalau kompetensi profesional itu melibatkan guru sama kemauan, kognisi guru, dan pembelajaran. Kalau kompetensi pedagogik nggak ada hubungannya dengan guru. Clear ya? Mohon izin sebentar. Mohon izin sebentar ya. Meninggalkan mic sebentar. Perlu. Lanjut Pak David. Lanjut saya mau ada keperluan sebentar. Hari doya iki ana arape mesisan. Ungkapan katanya tidak duduk remar ya. Ungkapan kata saya kalau baca kok tidak tahu ya. Ungkapan kata-katanya tidak menunjukkan tujuan karena terdapat cacat dalam susunannya. Dalam kajian fasohah disebut dengan goroba. Du'fut taklif, Pak. Karena terdapat cacat. Cacat itu bukan goroba. Goroba itu kayaknya asing deh. Asing. Asing. Gorib itu aneh. Goroba itu. Keren-keren. Salah kafe. Tak kira dulu di jari. Kaya lek paham.
itu kan salah. Tadi kan ada namanya takkit maknawi Pak Doi. Takkit maknawi itu ketika saat lo bubuk dada di litakorubu, saya ingin membeli rumah atau mencari rumah supaya bisa kita berdekatan. Nah, secara tekstual memang di situ nggak ada hubungannya karena pertanyaan kita itu makna, maka ini takkit maknawi karena maknanya kontraproduktif. Tapi kalau di sini nggak ada kalimat, kemudian ada ungkapan yang kata-katanya tidak menunjukkan tujuan, maka di sini termasuk takkit lafzi. Iya, masuk. Ya, Bob. Mudeng ya. Ya. Sip. Kurang beli. Limet 29. Aku Pak Ridhoi memiliki etos kerja bertanggung jawab dan percaya diri menjadi guru merupakan kompetensi Kepribadian. Pribadianku. Yo. Clear ya. Oke, lanjut. Ada kata-kata diri. Nomor 30, Bu. Suatu ilmu yang berusaha mengungkapkan rahasia bahasa, menetapkan kaidah yang berlaku, mengetahui rahasia perkembangannya, mengetahui fenomena yang ada, studi terhadap sejarah satu sisi merupakan definisi dari Ilmu lugha. Ilmu lugha. Ya. Ilmu lugha ya. Ya. 31. Berpikir kritis, analitis merupakan ciri-ciri dari Hot. Terlalu gampang juga saya. Ora. Angel iku ora iso Ya, jawab. terus. Loh, ada Pak. kurikulum Mau tambah 13. lot apa, Pak? Penyusunan kurikulum dimulai. Guru sek mau tambah lot. Aku gak roh iku meneh soal. Ngarang Bu, ngarang Ibu. Lo. Ada soalnya. Ada mot, ada lot. Besok Bu Alina, besok. Oke. Kedua ya. Pada kurikulum K13, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa dengan tujuan pendidikan nasional dan persatuan. Setelah kompetensi ditetapkan dan ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Salah satu faktor yang harus dikembangkan antara lain adalah tantangan internal dan eksternal. Betul. Gampang iki. Berarti aku betul iki jawabannya. Ono iki. Tiga. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk komunikasi dan mengembangkan diri termasuk dalam intelektual. Termasuk dalam kompetensi intelektual. Profesional. Apa iki jawabannya ayo. Iya, profesional iki. Ya, Memanfaatkan teknologi. Aku bingung iki. Bapak Ibu. D. Jawabannya antara C sama D. Saya nggak tahu ya, monggo dijawab. Saya bingung. Kalau saya sendiri jawabannya ke teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Itu profesional. Kalau pedagogik itu ada kata-kata mengembangkan diri untuk proses pembelajaran itu pedagogik. Ya, Tapi di sini jawabannya C. Tapi saya sendiri jawabnya D, lebih ke arah ke profesionalnya karena di situ nggak ada kata-kata proses pembelajaran. Tergantung dengan semuanya bagaimana juga. Kalau kompetensi intelektual tidak ada Pak ya? Jadi apa Pak D? Kuncinya apa Pak David? Kuncinya di C. Kalau B gimana? Pedagogik. Tapi saya sendiri nggak sepakat dengan itu. Kenapa? Karena ini bukan pedagogik lagi, tapi ini sudah wilayah ke profesional. Banget Pak ya. Nah, ringkasannya kan gini, sementara. kompetensi guru kan ada 4. Kalau pedagogik itu dalam mengajar, terserah model mengajarnya guru bagaimana pahamannya gitu. Kalau profesional kan kemampuan menguasai materi ajar secara mendalam dan meluas. Kalau sosial itu mampu bersosialisasi dengan siapapun, baik teman seprofesi atau orang tua atau anggota masyarakat. Kalau kepribadian itu pribadi yang selalu mengaktualisasi diri, yakni terus-menerus menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan. Berarti Ya, saya itu kepribadian. ada kata kuncinya itu, ada kata kunci mengembangkan diri. Ya.
Kalau pedagogi kan seni dalam mengajarnya, berarti ketika guru di dalam kelas. Kalau profesional itu kemampuan menguasai materi ajar secara mendalam dan meluas. Kalau sosial berarti mampu bersosialisasi dengan siapapun. Kalau kompetensi kepribadian itu pengertiannya ternyata lebih luas, yaitu selalu mengaktualisasi diri, yakni terus-menerus menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan. Berarti yang mana? Saya Aku kepribadian kalau berdasarkan Bu pengertiannya itu. Kepribadian. Kalau saya ya. Tiga wis, di garing, Bu Maneng. Ya wis. Wis. Itu ada di modul rangkumannya Bu Sopo sing suamine wafat itu loh, Pak. Bu Jamalah. Kan? Mbak Ziza. Mbak Ziza, itu ada di Jamila. modulnya. Yang cantik itu loh. Ya, kayak Bu Sri yang cantik. Bu Sri. Kayak Bu Sri. Pasang Rayu. 34. K13 sesuai yang diatur dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014 membagi model pembelajaran menjadi 3 model yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik kecuali Ya D itu dah Bu. D. ya Benar Pak kecuali Eri. D saintifik. Loh, Enggak D tadi. D. D, mana D? D. Ya D. D, Pak David wis ngantuk tak, Pak? D, Iku telak 35. koko iku sak metu. Ilmu yang mempelajari cara-cara menyampaikan suatu gagasan yang dengan redaksi yang bervariasi disebut apa? Malam. Cara-cara menyampaikan sesuatu Tadi sudah gagasan. dijelaskan. Kalau badi Iya, itu bayan ya. karya apa jenis? Bayan. Kalau badi Bayan, kalau ma'an itu hiasan, tuntutan beda, situasi. kata-kata. Kalau bayan itu redaksi variasi. Tadi Ilmu itu memperindah. tauhid. Gagasan bayan. Ya. Yuk, bener, sip. 36 Pak Ridho, iya mesisan jawab. Yoi. Kapan tersusun dari kata-kata yang mampu mengungkapkan maksud sebagaimana yang diinginkan mutakallim serta sesuai dengan rasa bahasa yang baik disebut ungkapan sesuai. Kalam balik. D. Ya dalam hal itu. Kalimat fasihah. Kalam Bualimnya tempat dicek lagi ini. Kalau saya jawabannya B. fasihah lagi. Masih Ini kalah. kita lagi modul berapa toh? Sebuah ungkapan KB2, Balago. KB2. Kenapa sih di bayan mani apa? Bayan. Ya, betul, Pak. Fasihah. Masih kaya? Apa-apa baru itu Bu. Ungkapan itu tersusun dari kata-kata yang mampu mengungkapkan maksud sebagaimana yang diinginkan oleh mutakallim serta sesuai dengan rasa bahasa yang baik, yaitu di halaman 4. Halaman 4. Manfaat. Si. Tanya. Dibahas sedikit. Bedanya fasihah dan baligh itu gimana? Apa? Bedanya fasihah dan baligh itu gimana? Kok tadi Fasihah sama jawab balik-balik itu gak gelem tepak ae. balik itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalamnya itu sesuai dengan sikon dan tidak ada unsur cacat lafdon wa maknan. Itu kalam balik. Sedangkan kalam itu adalah pembicaraan. Kalau kalimatul fasihah itu adalah nggak tahu saya. Coba cari di modul. Jadi buka modul Pak, males Pak. Ya, saya tidak usah terlalu pokoknya kalamul baligh itu kalam atau ungkapan yang memenuhi unsur-unsur yang tidak rancu pada struktur makna maupun kalimat yang tidak terbatasi dengan sikon maupun sensisi. Kalau kalam itu barang kalau fasihah itu ungkapan yang tersusun dari kata-kata yang mampu sampai itu.
Jadi memang benar kata Pak David tadi, kalamnya itu fase apa ya? Nah, ini bener aku. Iya ya Pak. Apa lu kan? Iya. Wes setuju aku Pak. Ya Pak Zen, kita kok ora. Pak, ada di halaman 6 Pak Zen. Kalam Bali, kalam fasihah juga. Aku gak buka modul lagu, gak buka modul lagu ini. Rangkumannya Pak Huda Gak itu buka loh Pak. modul. Balago, Ustazah, balago. Ayo, ayo mau doain. Hakikat Lanjut, ilmu Pak. balago. Wes, nomor 70 itu. Iya Bu, jadi Pak Buku David berjudul Fikih Lugha wa Sirril Arabiyah merupakan buku yang membahas Al-Fat Al-Arabiyah yang ditulis oleh Salabi. Sing Sri. Ibnu Faris. Ibnu Faris. Wape kali loro. Bener Bu Sri, Asalibi. Ono kok diguyu. Loh, kalau sampean anu Bu Sri kok bingung. Pak anu. Pak anu. Salabi. Oh iya, Pak Asalibi ya. Aku gak apa lagu iku. Wes anu Pelan-pelan. Nanti untuk tokoh fikul kan nanti pelan-pelan ya. Terus nanti di soal-soal besok itu akan saya ulang lagi tokoh-tokohnya, karyanya, tokohnya. iya, Ya, Pak David, memang yang sering keluar itu tokohnya. Sama karyanya. Sebelum sebentar sebelum berakhir, ini ada yang mau dibahas nggak, Pak David? Gelut ayo. Dibahas, nggak apa-apa. Tapi nanti Yo hari ini dibahas yo. Yo, siap yo. Saya pakai apa? Gelut hari ini yo. Iki kemarin ayo tak wacono. Oh, ayo wis, gelut hari ini ayo, Bu Wiwi. Bidang kajian ilmu balaghah mencakup beberapa hal yaitu Gampang. bayan dan batik. Waduh, Bu Sri rek. Buika. Bula kok. Kita ke Palembang ayo. Terus yo, atau tuh bisa tak kirim di grup ya. Ya. Oke. Ya Pak, terima Oke. kasih banyak Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dun. Terima kasih Pak David. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sing ngomong niku. Ya Bu Sri nopo? Yo. Enten apa Bu? Ayo ke Palembang. Baik Oke, untuk sudah ada ini ya, Dan? Sudah ada linknya tak Bu? Nah, baik, karena ini materi sudah selesai. Untuk semua peserta silakan di-mute mic-nya karena ada yang akan dibahas. Pak Ridhoi, keket ayo. Mute dulu. Gila di sini. Ayo di-mute. Saya sih upload ini belum selesai ya. Dari mereka. Aduh, di-mute. Oh, sudah. Terima kasih untuk semua peserta. Di sini kami akan ada yang akan dibahas terkait dengan alhamdulillah ini Pak Khairul Huda sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Huda. Ini untuk pembahasan soal sudah selesai Pak, dan ini ada beberapa hal yang akan dibahas terkait dengan UP. Yang pertama, apa Pak David yang akan dibahas? Nah, ini ada pembahasan yang terkait dengan UP karena yang di UIN Makassar kayaknya sudah di briefing pesertanya, sudah ada rapat tadi, ada meet dan sudah mendapatkan tutorial terkait install. Zen, aku live dulu ya, nantinya nyambung lagi. Lebih sampean iki ngelama lagi. Iki aku ndek kelas iki laptopnya tak patah aku ambek HP. Ojo ruwet. Ya wis. Oh ya wes. Aku masuk Pak David metu piye Pak David? Lah kalau. Nah, ini ada beberapa karena apa ya? Ya apa Bu Wiwi? Aku bingung sing ati mulai iki Bu Wiwi. Sampai naik Bu Wiwi. Ya kok aku ya saged wis. Yes ya. Tuh. Ini ada beberapa usulan terkait dengan apa itu tempat UP.
karena UP ini kaitannya dengan sinyal wifi dan yang lainnya. Kalau kita berada di rumah itu pasti banyak kendala. Seperti itu. Kalau kita melaksanakan UP di rumah, di masing-masing rumah, kalau memang misalnya, ya, kalau memang rumahnya itu berada di perkotaan, insya Allah aman, lebih banyak amannya. Tapi wallahu a'lam kan kita nggak tahu, faktor alam itu nggak bisa diprediksi seperti itu. Bahkan seperti tadi, nggak ada apa-apa di rumah langsung padam listriknya gitu loh. Jadi seandainya kalau kita mengantisipasi terkait dengan UP ini, ini tidak ini ada Pak Ketua nggak di sini? Pak Ketua? Ada Pak. Oh ya wis. Wedi hilang sampean Pak Ketua. Engko iye ngono lho. Wah. Nyimak tok. Nah, ini Pak Ketua, seperti yang kita kemarin diskusikan bersama jenengan, tapi kita tawarkan kepada teman dan ini sifatnya tidak memaksa. Kalau memang mau bergabung monggo, dan sudah dikonsultasikan dengan Pak David. Tapi mekanismenya kita belum tahu seperti apa nanti mekanismenya. Nah, kita ya. Responnya Pak David kemarin gimana? Ya kata Pak David, monggo. Kalau memang mau bergabung, kita jadi kumpul jadi satu di Amanatul Ummah, dan di situ ada beberapa beberapa ruang kelas yang berlantai berapa. Di bawah itu katanya Pak David itu ada 4 ruang. Kan ini kan mungkin kita berkumpul dalam satu kelas gitu loh. Sebanyak 20 peserta ini tidak mungkin kumpul dalam satu kelas. Nah, kemarin saya bilang ke Pak David, ya nggak bisa Pak, memang Pak, kalau dikumpulkan jadi satu kelas dengan sejumlah mahasiswa itu nggak bisa. Enaknya kenapa kalau tidak bisa dikumpulkan jadi satu, itu pertama karena ada kamera pengawas. Jadi paling tidak satu kelas itu ada 2 peserta. Paling tidak dalam satu kelas itu ada 2 peserta dengan formasi pojok kanan dan pojok kiri, pojok kanan depan dan pojok kanan depan dan pojok kiri belakang, seperti itu, di formasi seperti itu nantinya. Saya nambah Pak Zan. Okay. Gini Bapak Ibu, sebelumnya nun sewu kepada Pak Ketua, tapi katanya Pak Zan, Pak Ketua juga sudah tahu. Kemarin saya, Bu Sri, Pak Zan, dan insya Allah Pak Ketua itu sebenarnya minta tolong, istilahnya minta tolong kepada Pak David, karena katanya karena dari berbagai macam pertimbangan, kalau cuacanya yang ekstrim seperti ini, kita kan juga khawatir kadang kalau kita melaksanakan UP sendirian. Nah itu kami berencana nggih Mas Yan, berencana akan melaksanakan di Amanatul Ummah, dan insya Allah Pak David juga memfasilitasi, nanti dicarikan tempat yang wifi-nya itu oke, terus untuk ruangan kelas juga nanti akan disetting seperti apa. Sayangnya Pak David ini sudah gabung apa belum itu kita nggak tahu ya. Dan nanti kalau teman-teman mau gabung itu siapa saja yang memang kan Mojokerto juga jauh dari rumah Bapak Ibu. Kalau memang tidak Pak David sudah masuk. Gitu intinya. Ya Pak Zen. Nggih. Iya, Pak Zen. Info terupdate untuk tempat ini gimana Pak? Sampean Pak? Urung ketemu aku. Halo. Urung ketemu. Iya. Tapi coba ya apa ya? Ini kayak berduka ya di rumah. Kepala sekolah saya di Surabaya karena ibunya meninggal dunia. Jadi saya nggak bisa telepon karena masih berduka. Kalaupun saya telepon, gimana coba ya? Kan nggak etis juga ya. Iya, nggak etis Pak, nggak etis. Tetap nggak etis. Atau gimana ya? Ya nggak etis, tetap nggak etis gitu loh. Harus bilisan seperti itu. Iya. Atau begini, mungkin nanti mendekati waktu itu mungkin ke sini beliaunya.
besok Rabu itu ada rapat. Mungkin ke sini nanti saya izin, tapi siap-siap saja. Siap-siap bisa dan siap-siap nggak bisa. Iya, siap-siap. Yang penting diusahakan. Ya, kemungkinan besar bisa, tapi lihat besok. Gimana? Tapi Tadi ini gimana Mas Dani? Iya, Pak David. Ya, tapi di lembaga sayanya, yang lembaga yang saya ajar sekarang ini, nggak di pusatnya. Kalau di pusatnya kan ada di kampus sama di Surabaya dan juga di Pacet. Saya sih di Pacet, tapi apa namanya, di MBI-nya saya. Ya. Jadi monggo disepakati dulu, kita sepakat gabung satu lokasi dengan pertimbangan satu kelas terdiri dari 2 peserta. Monggo kita sepakati mau gabung apa tidak. Dan ini pun tidak memaksa, tapi pertimbangannya adalah yang pertama menghindari faktor alam yang kurang mendukung. Yang pertama. Yang kedua pertimbangannya adalah kalau kita mengerjakan sendiri, kadang psikologis kita down. Tapi jika kita bersama dengan teman-teman, meskipun dalam satu ruang itu terdiri dari 2 peserta, paling tidak kita merasa ada yang memberikan semangat, saling menyemangati gitu loh. Sehingga psikologis kita, ketenangan kita lebih tenang dalam menghadapi ujian seperti itu. Itu minggu itu kita pagi kan ya? Jam 8:30 ya? Jam 8 Pak. Jam 8, jam 7 itu sudah sterilisasi. Berarti jam 7 sudah harus on. Jam 7 sudah masuk itu ya sama itunya, pengawasnya. Steril kan? Iya, jam 8 itu mulai, jam 7 sudah harus steril. Jadi jam 7 harus ready sudah, karena itu dicek sama pengawas. Sterilisasi tempat. Jadi jam 7 itu kalau misalkan secara teknis dijadikan satu, berarti artinya teman-teman tidak bisa berangkatnya di hari H. Jadi paling enggak minimal Sabtu malam sudah sampai di lokasi. Kayak gitu. Karena itu nanti jelas riweh, karena itu nanti jam 7 itu harus steril kan. Harus itu diceki satu-satu kayak gitu, ruangan depan belakang. Itu kamera itu kalau seandainya mau diatur seperti itu, kamera itu harus dilihatkan loh arah mana saja. Kalau seandainya dibikin dua, itu nanti waktu sterilisasi kelihatan. Kalau satu kelas 2 kelihatan waktu sterilisasi itu ada orang lain kelihatan, karena itu langsung kemarin teknisnya itu diperlihatkan ke seluruh ruangan. Kayak gitu. Ke seluruh. Itu teknisnya, sterilisasi antara jam 7 sampai jam 8. Itu. Berarti tetap dalam satu ruang satu peserta. Kalau seperti itu. Bisa jadi seperti itu, karena nanti jelas waktu sterilisasi akan tidak bisa dilakukan kalau satu kelas 2 orang. Kayak gitu. Kemarin aja kayak pintu yang gimana gitu, itu jangan dikituin, itu ditutup, itu diginikan kayak gitu. Jadi jam 7 sampai jam 8 itu kita harus diinikan bagaimana letaknya. Makanya 1 jam sebelumnya itu harus sudah inilah. Saya itu pada dasarnya nggak masalah, ya. Pada dasarnya saya sendiri nggak masalah. Cuman ini nanti kalau dibebankan ke Pak David, kalau Pak David nggak berkeberatan sih nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan ini nanti, Dek, sebentar ya, Mbak Ika Zoom, sebentar. Iku izai transaksi soalnya, nggih. Ya, intinya kayak gitu. Dek, Mbak Ika Zoom, izin transaksi. Monggo Pak David, ditanggapi Pak David. Dipikirkan lebih ini Pak David supaya nggak ada jadi beban buat jenengan Pak David. Maksudnya kalau Pak Davidnya secara teknis oke, ya enggak masalah gitu loh. Cuman kalau saya mikirkan jenengan sendiri sudah persiapan kalau misalkan beberapa yang memang tetap menghendaki seperti itu, kalau 20 itu nanti akan lebih banyak lagi yang diurusi kan. Harus kelasnya gimana kayak gitu. Nek Pak David bersedia nggih monggo mboten napa-napa.
Kalau saya sih untuk masalah kelas sama jaringan, kalau pagi insya Allah nggak ada masalah Pak Zen. Aman. Karena kelas kemarin saya sudah tadi sore saya sudah cek di Asda, di tempat itu Dunggule itu kalaupun lampu mati ada genset jadi aman yang pertama. Terus untuk kelas itu ada kalau misalkan katanya Bu Ika itu harus steril, maka kita membutuhkan berapa tempat itu? Kita membutuhkan 4, 8 di ada satu gedung yang lumayan itu ada ada 12 gedung. Satu gedung itu ada 12 kelas. Jadi tapi itu kendala untuk masalah wifi-nya. Wifi-nya kurang maksimal di lantai 2 dan lantai 3. Tapi untuk lantai 1 sudah aman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya satu kelas dibagi 2 orang, kira-kira memungkinkan apa enggak? Pak Zen juga. Iya. Terus karena juga Pak Zen, kalau misalnya satu kelas 2 orang, nanti teknisnya bagaimana? Karena menurut saya, kalaupun satu kelas 2 orang, maka kita butuh 4 kelas, cukup 4 kali 2, 8 orang cukup itu nantinya. Tapi kalau misalnya seperti yang disampaikan Bu Ika, maka itu agak kesulitan juga di kita. Karena nggak segampang itu. Mengingat, kita juga nggak tahu ya, karakter penguji kita bagaimana. Kita juga nggak tahu. Saya khawatirnya penguji kita itu killer, kayak Bu Sri itu, muring-muringan kayak Bu Sri itu. Atau kayak saya, misalnya murah senyum dan enjoy kepada anak-anak, memahami juga. Kita juga nggak tahu. Tapi kita siapkan opsi itu Pak Zen. Bapak kita siapkan opsi itu. Nggak ada masalah. Jadi untuk atau mungkin gini aja Pak, ditanya dulu yang berkenan untuk berangkat ke sana supaya jadi pikiran Bapak bukan ke 20 orang, tapi ke orang yang memang berminat ke sana gitu loh. Supaya enggak mikiri 20 gitu loh. Yang mau kira-kira berapa orang nanti baru dibicarakan gitu loh Pak. Maksud saya. Jadi kan supaya mboten abot, nek mikiri 20 kan mikirnya engko wifi-ne jangkau atau enggak, kelasnya ini apa enggak gitu loh. Jadi cukup nyiapi yang memang mau ke sana gitu loh Pak tesnya. Gimana? Saya sebelum bicara tergantung teman-teman. Kalaupun kalian kalaupun dengan semuanya mau ke sini, apa-apa nanti hari Sabtu itu di rumah saya, nanti nginep di rumah saya. Terus sholat juga bisa, pokoknya nggak usah nginep-nginep di mana-mana, pokoknya nginep di rumah saya. Nanti pagi-pagi benar, nanti kita eksekusi di tempatnya. Jam 6, setengah 6 itu kita eksekusi di tempatnya. Kalau misalnya nanti dikhawatirkan nanti A, B, C, D, dan E seperti yang disampaikan Bu Dika tadi melihat sosialisasi pengawas harus kameranya harus begini dan begitu ya kita lihat juga nanti. Tata letak Pak maksudnya yang diatur tata letaknya. Jadi tata letaknya misalkan nanti kalau pengawasnya nggak kelihatan ini harus di arah sini. Jadi kayak pengaturan itu yang agak lama. Makanya butuh steril itu tadi. Atau ditawarkan aja misalkan sudah ada berapa orang sih Pak yang kira-kira itu rencana berangkat ke sana? David ditawarkan wae sing melok sapa. Nggih, gitu loh maksud saya. Karena ngeten loh, enggak semuanya tempat itu terus mungkin cuaca alamnya enggak mendukung gitu. Bagian dukung sebagainya. Nggih, alhamdulillah kita pagi nggih. Jarang hujan. Alhamdulillah pagi. Ya. Monggo kita tanggapi yang memang mohon dilihat lagi kondisi kok keluar Pak Ridho ini. Apa itu? Mohon dilihat kondisi alam yang ada di sekitar rumah jenengan kalau memang memungkinkan untuk dilaksanakan di rumah dan dianggap aman. Monggo dipersilahkan untuk melaksanakan di rumah. Tapi kalau memang terasa agak kurang aman, monggo. Kalau saya pribadi lebih cenderung ke keamanatul ummah karena lebih aman. Itu loh. Kalau itu waktunya pagi toh. Waktunya pagi itu artinya kan potensi hujan sama lampu mati itu sangat sedikit sekali.
Tapi Tapi nggak minggu. tahu gimana terserah Tapi dengan minggu. caranya. Minggu itu kadang ono ae pemadaman. Nah. Apa gini aja Bu Wiwi, kita pergi ke PLN-nya dino minggu ojo dipateni ngono tok ae. Saya mau pateni tak tempeling. Lo iya. Sama nambah aku apa Zen? Hah? Sama nambah aku. Iya wis. Sing Iya sering wis. aku boleh sapa boleh Wiwi ta. Pak Doi, Pak Doi. Itu yang sering mati lampu itu di Madura, Pak. Itu pertimbangannya seperti itu. Kasihan yang Pak Ridhoi. Gitu loh. Atau mungkin yang dekat dengan Pak Ridhoi siapa? Yang memungkinkan dekat gitu. Enggak, kalau Pak Ridhoi ini enggak ada temennya, Pak. Kayaknya Pak di Madura. Ya ada. Oh, jauh Madura, Pak, dengan Pasuruan, Pak. Anu paling aja. Madura kota. Ya Pak Ridhoi bisa di rumahnya saya kok, Pak. Bondowoso. Ayo naik sekolahanku, nanti kita ujian bareng. Ada 2 ruangan, satunya kepala sekolah, satunya wakil. Kak, di mana jenengan? Atau gini aja, Pak Ridhoi ini bisa bergabung ke Sidoarjo, bisa ke Pak Solihin atau ke siapa itu? Bu Halimah ke Bu aja. Ya, Bu Halimah sudah menawarkan ini, monggo. Atau ke rumah saya Pak Ridhoi. Tadi orang tua nelpon. Gimana? Mesti Kakek rumah. duka. Oh, Kakek rumahnya begini curun. Pak Zen itu. Teman-teman yang saya hormati, terima kasih Pak David atas sarannya. Saya untuk saya pribadi, saya sudah. Mohon dimut. Terus kalau dibuat HP bisa nggak? Halo. Terus ya apa terus? Bel. Apa nanti aku David? Pak Zen, Mbak Ketua yang lain, untuk saya pribadi, saya itu sudah nyewa diesel, Pak. Kemudian sudah nyewa diesel, nyewa wifi, nyewa ruangan di kota, Pak, sudah. Itu yang luar biasa, Pak Doi. Kalau di rumah saya, Pak, muter-muter gini nanti itu, Pak. Nyewa laptop lagi, Pak. Laptop saya ternyata tidak bisa untuk login, ini masih besok ya mau diambil. Serba nyewa. Laptopnya Pak Ridhoi kebanyakan maksiat. Allah. Ya udah, yang teman-teman yang lain insya Allah sudah kalau masalah laptop sudah teratasi mungkin, Pak. Saya masih belum, Pak, laptop ini, Pak. Ini masih besok pertemuannya. Masih kok laptop itu ada Pak Zen, ada apa itu nih ketentuannya. Iya. Coba sampean baca di yang dari Kemendikbudristek itu yang UP domisili itu kan ada ketentuannya. Untuk laptopnya itu minimal layarnya 10 cm. 10 apa? 10 inci. 10 inci. Ya. Kemudian operasi Windows-nya minimal Windows 8. Pelan Pak Atau Solihin. Windows 10. Yang Itu kemarin, saya kirim ya aturannya. Tadi saya ikut itu meetingnya. Di Alauddin gimana? Saya kirim ke grup Pak ya. Sampai tadi atau kemarin yang di-share Pak Huda juga bisa kok. Kayaknya Pak Huda juga share kemarin. Windows minimal Windows 10, nggak boleh Windows 7. Windows Kemudian, 8. Yo, pokoknya nggak oleh Windows 7. Laptop elek-elek nggak oleh. Kudu sing apik. Cerno iki. Karena pastikan baterainya bagus. Kemudian wifi-nya bagus. Pastikan mental kita juga bagus. Pastikan kita juga sudah mandi, sudah makan. Loh, itu yang perlu, Pak. Saya kalau sudah ngadepi kayak gini, Pak, ndak mood makan, Pak. Sama. Saya. Aduh. Pak David, nasi dembele sampean ya siapno mangane kopine apa-apane. Beres, lenang kene tak siapno dupone, penyane, gendruwone, laptope, suwuke. Kabeh Pak De santai.
Pak De, santai. Tawar. Pijete. Selengkap dah. Siap. Kalau mau pijet gratis ke rumah, Jamu uang orang bulu Pak. Ah itu Pak Solihin. Ini nggih, yang dari Pak Sinten Pak Khairul Huda nggih. mantep Ini Pak ada Solihin. panduan peserta UKM PPG dalam jaringan berbasis domisili. Ini adalah ketentuan yang laptop yang bisa kita gunakan. Jadi kita nanti menginstal dua apa itu ya. Ini loh, menginstal ini. Shape UPPPG install ini. Kita download nanti di UKM PPG-nya. Nah, ini ada cara-caranya, nanti diikuti aja. Jadi kita sebelum pelaksanaan UP kita menginstal ini Bapak Ibu. Belum buka Pak itu. Tadi saya coba belum buka. Iya, masih belum Pak, memang. Ditutup tokonya. Pak Khairul udah tadi gimana Pak itunya Pak? Gimana? Apa zoomnya sama Makassar? Oh, lah saya dengan Pak Ridhoi yang hadir. Ya, kalian juga Pak ya? Enggak, iya saya Pak. Palembang. Terus Kurang apa lebih Pak De? seperti ini. Situ nggak aplikasi apa? Ya itu yang pakai itu saya share itu. Ini loh SEB Cyber apa Iya, gitu loh. begitu loh Pak. Besok hari Kamis Pak. Hari Kamis itu Baru ada. hari Kamis ya. Hari Yang Kamis. Palembang ini enggak tahu Palembang ini. Oke Makassar jos kok di STI. Pokoknya kasar-kasar. Kayak Pak Ridhoi. Saya lembut Pak David orangnya. Kalau memang Selembut. setting tempatnya ya seperti yang dibilang sama Bu Ika tadi. Saya juga Iya. dapat Dalam info satu dari ruangan. teman saya yang kemarin ikut UP itu satu ruangan, satu peserta, satu pengawas. Dan ditunjukkan ruangannya itu di mana sebelum pelaksanaan. Kalaupun dikerjakan di Amanatul Ummah, berarti Pak David harus menyiapkan beberapa tempat untuk teman-teman. Pak Ridhoi gimana? Sudah siap ya? Apa Pak? Laptop saya belum Pak, laptop saya. Masih besok laptop Pak. Masih tak install besok. Iya. Karena tidak mumpuni yang laptopku ini tidak mumpuni, ini masih ngisi ini. Anu pun. Monggo. Pak, Mbak udah. Nggih. Ayo. Halo. Iki anak Gimana? nangis. Gimana Pak? Pak David, ya berarti intinya gini. Nanti kalau memang ada yang merapat ke Amanatul Ummah, intinya kan Pak David monggo nggih. Tapi kan itu keputusannya nanti di akhir juga masih belum tentu nggih. Soalnya kan Pak David juga mau koordinasi dengan kepalanya. Ya. Ya. Nah, itu ya kita tentukan kira-kira yang mau merapat itu berapa orang, itu kan nanti biar Pak David bisa prepare, dan itu pun Pak David tidak langsung mengiyakan. Maksudnya kan masih usaha ke kepala ya. Ya. Dipertimbangkan berapa orang dulu. Jadi seperti yang tadi disampaikan nggak terbeban 20 dan saya yakin nggak semuanya. Nah, itu Nggih. aja. Ditanya aja supaya Pak David nggak banyak pikiran, mikirkan 20 itu terlalu berat nanti, kasihan saya. Oh, Pak David muridnya 2000 Bu, kuat gila. Nggih. Oh, Bu. Nek 2000 kari nunggoi mboten napa-napa Bu. Lah ini kan teknis penting soalnya. Pak Jadi David ngerumat 2000. nggih. Kalau saya
itu hari-hari capek, saya izin ngerjakan di rumah saja. Ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, jadi tidak bisa ditinggal. Jadi kalau saya, insya Allah sama kayak Pak Ridhoi, mengerjakan di rumah. Ngoten. Lanjut Pak Zen, ambil alih. Cepet deh. Iya. Ya, berarti monggo yang ingin merapat ke Amanatul Ummah untuk sementara, ayo monggo. Kalau saya insya Allah ke Amanatul Ummah. Iya, saya juga ikut Pak Zen. Busrin bisa. Busri bakso. Iki aku nyaldo ya. Iya, Pak David, aku Yang itu lain oke-oke nggak aja, ada. tapi sampean gak siap ketemu aku loh sampe. Aku sih nyiapkan mental Pak De ketemu sampean Pak De. Iya, aku seneng sampean gak kuat ketemu. Terus aku sing gak kuat nggih sampean. Terus sawanen. Wayahe aku sing rono rek, sowan rek. Nang Simbawa Rekso rek. Kurang sing nom sawan sing tuwa. Hah? Anu nih ketal. Mana ini? Sudah lah. Jadi yang akan merapat ke Amanatul Ummah ini masih 2 Pak. Untuk yang lain mungkin kurang paham. Kini asus. Kalau saya online di sekolahan Bapak Ibu. Pakai wifi sekolah. Putih matian bulan mungkin. Jadi tadi. Ini kebulan mati. Kau tunggu marah yang minta kursi. Pak Ridhoi. Iya Pak. Pak saya ini sewa ini juga Pak ini Pak. Woi, Pokoknya mantap. Oh ya Allah. Sudah. Ini, Pak. Siapkan tripod saya Iya. sewa ini Pak. Gimana saya ini Pak? Ya, Iya, lah, pakai itu Pak. Memang harus pakai itu Pak. Tapi ada Ini, ya. ini tentang anu ini dulu, tentang UMPG ini. Yang ini nih, ini memang bentuknya kayak gini Pak, rencana pelaksanaan. Duh mana sudah? Memang anu ya, ini apa? Burung-burung kayak gini ya. Oh no, ayo Pak Ridho Ibu. Takut. Materi pokok itu diisi apa ini? Apa diisi judul? Apa babnya? Ya sesuai RPP betul. Materi pokok itu ya materi babnya itu Pak, judul babnya itu materi pokok. Oh berarti Idul Fitri Idul Adha Pak saya ya. Iya. Iya. Saya kangen suaranya Pak Gomri ini. Kalau materi pembelajaran ya al-mufradat utawa kemahiran qiraah itu materi pembelajarannya. Berarti Pak ini apa video pelaksanaan. Ini kun tinggal masukkan, ndak usah anu Pak ya. Selesai toh. Apa itu? Ukina. Iya. Iya, tinggal masuk. Di sini kok ada tanda kaleng ini keluar X. Gimana? Apa itu Pak Ridhoi? Ada tanda ini Pak X eksklusif. Sakarepmu wes. Ya. Basri ini anu Info Basri terakhir kok. Pak besok Pak Ridhoi ya. Apa Pak? Terakhir uploadnya sepertinya Busri besok. kan kita piye. Sampai tanggal 1. Sampai Pak 1 Zen, Desember. wis engko aku manut yo. Ya apa-apa nih wis terserah wis. Kalau kesini monggo kita siapkan tapi tetap ya saya koordinasi dulu ya sama Pak Kepala Sekolahnya. Ya. Kalau Ya. memang iya nanti Terima butuh kasih, Pak David. berapa orang, wifi-nya, kelasnya bagaimana, ya. Pokoknya saya manut lah Pak Zen ya. Oke. Ya terima kasih Oke, Pak David. siap Pak. Oke Pak David. Ya terima kasih Pak. Tapi intinya insya Allah kami merapat. Nah. Insya Allah merapat, insya Allah. Coba tak sewa-sewa saya lepas mangkat. Ya memang ya apa tadi ketika dijelaskan terkait dengan apa itu apa ya
dengan Sorry Bu Wiwi, aku jemput anak. Piye hasilnya? Aku mesti hilang pengen ini. Jemput anak yo, TPA. sampean sido piye Bu Busri? Lah yo. Aku sido mumet, Pak. Ini hilang, saiki hilang Pak Zen. Gini Ya, loh. Pak, ya, Kalau saya pribadi, alhamdulillah, misal ya Pak ya, saya wifi, insya Allah wifi-nya kan di rumah itu besar, jadinya nggak ada masalah. Terus laptop nggak ada masalah, insya Allah. Tapi kalau seandainya teman-teman gemerutuk neng Amanatul Ummah ya, aku melok, aku mau buat tinggal. Oh, untuk sementara Busri, rumahnya di yang mana, Busri? Ngawi Ngawi ke Amanatul Ummah lumayan. No, paling ujung aku. Lah aku harap gabung karo Guru Kayati wae aku. Iya. untuk sementara yang merapat ke Amanatul Ummah itu saya dengan Bu Wiwi. Terus pripun jenengan? Jenengan siapa? Ya Busri dong. Oh, Busri ya. Oke, marai paling kulon lho Pak, gak ono kancane arep rono iki. Yo, Guru Kayati kersa apa ta, Bu? Guru Kayati wong dhisik. Guru Kayati wong Maketan adikku Guru Kayati kuwi. Bukoin Madiun deket yo deket aku. Ayo, Belum aku kan tahu. Amanatul Ummah Pacet, Bang. Lah aku ambek Pak Zen cidek. Kalau dari Pacet, Bu Wiwi sama Pak Zen deket. Deket ya Pak Zen. Anda Ya. pun wis dekat. Padahal yo karo dalane si anu iki. Ya apa cari itu. Mana Pak Zen? Ditutup Pak Zen. Iya wes ditutup. Nanti bisa apa? Ya wis. Baca. Nggih. Nggih kita cukupkan pertemuan ini. Untuk apa itu untuk UP yang mendekat yang merapat ke Amanatul Ummah saya dengan Bu Wiwi itu karena memilih yang cari lokasi yang lebih aman intinya itu seperti itu. Dan ya ini cari aman untuk karena kondisi alam yang belum tidak menentu di wilayah kami seperti itu. Apalagi seperti di wilayah saya itu wilayahnya kan agak awan, banyak pohon-pohonan nanti dan itu saja untuk pertemuan kali ini. Untuk yang Busri dengan Guru Kayat mungkin dipikir-pikir lagi untuk persiapannya. Dari saya akhirul kalam, mohon maaf jika ada salah kata ataupun tindakan yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solihin. Dalam. Aman besok punya trik gimana Pak teknisnya Pak? Teknis apa? Untuk UP gimana besok itu? Saya itu rencana online di sekolahan, pakai kelas saya. Terus nggak ada anu tak Pak? Yang membantu tak Pak? Apa? Nggak ada teknis teman-teman yang membantu? Nggak ada. Ijen Pak? Ijen hari Minggu. Waduh. Ya kalau seperti temannya mau bikin tulisan seperti yang pengen kasih kemarin ya. Lah saya kemarin tuh dibilangin sama teman saya yang akidah akhlak itu ketika sebelum pelaksanaan itu ada sterilisasi lah. Iya. Menunjukkan ruangan ujian. Di dalam satu ruangan itu harus
cuma ada kita. Kemudian meja yang dipakai itu enggak ada apapun ya kecuali air minum itu tadi. Air minum, laptop, kemudian apa itu? Segala macam. Kemudian di kolong-kolong meja itu ditunjukkan, divideokan. Iya. Gitu. Itu Terus, yang Pak, ada di Gorontalo, UIN Gorontalo. Disuruh mute, Pak. Disuruh mute atau tidak? Enggak. Tetap nyala. Tetap suara bisa masuk. Bisa masuk. Nggak boleh gitu, Pak. Tadi itu yang saya ikut itu di anunya, di apa itu? Ya artinya meetingnya tadi ya. Di meetingnya itu memang sterilisasi itu diarahkan ke setiap ruangan, Pak. Iya. Itu yang bikin aku ruwet itu. Apa tak bikin kaligrafi kayak gitu apa ya? Enggak, Pak Ridhoi. Kalau belajar dari pengalamannya Bu Ika kemarinnya, kita bantu temannya yang dari Gresik. Yang kemarin Pak Solihin. Iya. Nah, waktu kita sterilisasi, itu teman kita di luar dulu. Nah, itu loh. Jadi kita tuh kalau HP-nya itu enggak di-mute, kita butuh 2 orang. Kalau HP-nya di-mute, cukup 1 orang. Dia langsung mencari di internet, terus adanya jawaban, kita isi, gitu aja. Kenapa, Pak? Kalau teknisnya, Pak, kalau kita minta bantu teman, jadi nanti kan waktu 45 menit sebelumnya itu kan sterilisasi. Iya. Nah, itu kan teman kita nggak masuk ruangan dulu gitu loh. Nah, nanti setelah saat akan mulai, laptop dinyalakan, kemudian Zoom itu kan dinyalakan. Lah teman kita itu nanti berada di belakang Zoom itu, di belakang HP loh, Pak. Nah, di situ. Jadi dia nanti melihat di laptop itu nyamping. Ya itunya yang dakwah nih Pak aku, Pak. Nah, syukur-syukur Pak, syukur-syukur. Zoom-nya itu disuruh mute atau mematikan. Jadi itu Zoom-nya enggak boleh Pak. Enggak boleh dimatikan suaranya. Waduh. Iya. Kalau enggak dimatikan kan kita enak Pak, bisa membaca. Apa Pak? Misalkan Zoom-nya itu boleh dimatikan, kita itu kan bisa membaca, nanti teman kita yang mencarikan di internet, orangnya bisa ngomong gitu jawabannya Oh B. iya. Enggak, itu enggak boleh Pak kalau yang tadi itu. Jadi artinya kondisi ruangan itu sunyi. Tidak boleh mengganggu Zoom kayak gitu. Saya kan rencana juga mau pakai ini, saya mau baca wewer gitu, teman saya yang cari jawabannya. Iya. Kayaknya iya benar itu juga. rencananya. Cuman ya berhubung tidak bisa, saya batalkan teman saya Pak. Ya wes, Bismillah aja Pak saya. Saya tadi sudah nyoba triota Pak. Belum Pak. Sudah. Ini saya mau nyoba malam ini. Pak Solihin sudah nyoba. Jawabannya sudah Pak. Ada ya. 54. Ya Allah, ono koncone. Pinten Pak? Saya nanti tryout ini nilainya 101 Pak. Saya 52 Pak Solihin. 52. Oh ya, cuma beda satu soal. Saya kurang paham itu itu Pak, Arabnya itu loh. Memahaminya itu yang sulit. Kita Pak kurang membaca juga. Memang tadi kan kita belum belajar sama sekali. Kita tadi kan belum membaca sama sekali, Pak. Iya, saya juga. Makanya Bu Sri tak bilang Bu Sri ojo di-share gare gak gelem belajar rae. Jadi nanti Pak, triot ini dibukanya sampai kapan, Pak ya? Hari sampai ini saja. Tanggal 4. Tanggal 4. Oh, iya.
Ya sehari Anu satu ya. tryout gitu aja, Pak. Ya, teman-teman yang kata sandinya belum diubah, yang masih kata sandi lama, mohon untuk diganti ya, biar nanti Ya, nggak dimasuki oleh mahasiswa lain. Sampean sudah cetak fakta integritas, Pak? Ya sudah dong. Saya belum, Pak. Nggak usah. Di video Loh, pembelajaran ini enggak pakai fakta integritas. UP, Pak, UP. UP. Iya. Tapi itu di UP, makanya di UP itu mencetak fakta integritas. Kemudian pendaftar itu nanti kan ketemu, Pak, itu. Kan dicetak ulang, Pak, ya? Ada doi. Iya. Formulir pendaftaran bukan fakta integritas, jenengan itu nggak bingung kancane. Loh, disuruh fakta integritas membuat lagi, Bos. Hari iya. Fakta integritas belum keluar. Nanti pokoknya yang kita persiapkan fakta integritas, foto dan juga untuk KTP untuk UP. Gimana Pak Huda? Ya. Yang kita siapkan fakta integritas, foto, KTP, itu tujuannya untuk validasi. Jadi sebelumnya kalian kudu mempersiapkan itu. Iya kan fakta integritas, Pak. Iya ada. Ya sakit perut ya, Pak. Lapar kalah. Katanya kaguyan mangan. Alah iki. Palembang belum ya, Palembang ya? Belum, Pak. Palembang masih ngadu pempek. Iya. Oh, Palembang ini Palengan, Pak. Palengan apa? Palengan itu sudah, Bu. Mas Dok. Aduh, Bali mah iki nandi ada tamu nasa ta iki. Aku mundur diri ya. Terus Busri. Soal Busri. Dalam. Iya, Pak. Ada pelanggan, Pak. Busri. Sama tadi sudah nyoba tryout Bu Sri. Sudah. Dapat berapa Bu Sri? Sudah siji, Pak. Ya Sudah ampun, siji. nanggung. Tak lulus. Betul, Kak. Aduh. Aku gak iso sing iku napa sing apa ki yo. Kaya apa yo? Kalau bahasa Arabnya dan lain sebagainya oke. Terus iku dulu, Pak. Oh, saya tinggal dulu, nggih. Oh, nggih, Pak Solihin, makasih banyak solusinya. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pedagogik. Pak Khairul. Jelas, Pak. Khairul. Jelas. Pak Khairul. Jelas. Ustaz, aku izin ya. Yes, sampean sudah tryout Pak Khairul. Siapa maju? Ya, nyoba, Pak. Dapat pinten, Pak? Variasi 25. Loh, sampean paket apa, Pak? Yang paket apa? Tadi dapat 69, Pak. Yang paket A. Paket B. Oh, paket B. Lu sampean isi semua, Pak? Isi kabeh. Balah, Pak. Kok semangat ngono, Pak? Aku nyoba kok tak klik. Mau paket belenger. Pamit nggih. Oh, nggih, Boyka sudah terima tapi Enggak terout belas, Pak. Pun pikirannya hang lagi banyak kerjaan. Lagi hang enggak terout enggak apa wis. Ini aja video RPP belum diapa-apakan. Baru pulang dari luar kota. Nggih. Semangat. Nggih, gitu mawon ya, matur suwun. Moga-moga semuanya lancar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doakan saya ya, Bos.